Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada saat ini kita dapat bersama-sama di bulan Ramadan, bulan yang penuh berlimpah berkah, di acara sahur bersama Rasil. Semoga kebersamaan di sahur bersama Rasil ini menambah semangat kita ya, sekaligus mempersuasi kita untuk dapat optimal mengisi dan melewati hari-hari di bulan penuh berkah ini. Dan bulan di mana kita semuanya harus menahan diri, juga menjaga diri dari makan, minum, dan hal-hal yang lainnya. Melatih disiplin, kemudian juga meningkatkan empati kita, serta menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita dengan ibadah yang lebih kita optimalkan. Ini adalah bulan di mana kita semuanya melatih untuk pengendalian hawa nafsu dan juga karakter kita. Ikhwan dan akhwat, sahur bersama Rasil kali ini menghadirkan Ita Musfita, sosok yang sangat luar biasa sebagai bidan, perawat bedah ortopedi deh kalau nggak salah. Beliau ini merupakan relawan kemanusiaan Indonesia yang kiprahnya di berbagai zona konflik dan bencana, membawa misi kemanusiaan berbagai krisis, baik itu global krisis, bahkan juga kalau kemungkinannya ada bukan di global saja, kepedulian beliau sangat luar biasa sekali. Seperti halnya beberapa informasi mungkin pernah kita dengar, adanya taufan Hayam di Filipina, kemudian juga ada gempa di Turki dan Suriah, serta zona konflik di Palestina dan Afghanistan. Beliau bersama Mercy membuat kita semuanya kadang-kadang membaca informasinya tuh jadi terpaku karena terpukau. Sekarang beliau sudah ada di sini, kita sapa Mbak atau Ibu nih, Mbak Ita Musfita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya bersama-sama acara sahur bersama Rasil ini. Sebetulnya gimana sih awalnya ceritanya, kenapa Mbak Ita Musfita itu memilih profesi di bidang kesehatan? Kan banyak yang lain. Kisahnya itu dimulai dari saya tamat SMP, Mbak Nuning. Tamat SMP itu saya mau melanjutkan SMA. Kebetulan saya diterima di SMA 70 di dekat Blok M. Iya. Nah, begitu pas ketika mau mulai proses pendaftaran, salah satu kakak saya, atau ya kalau nggak salah kakak saya, salah satu kakak saya mengingatkan, nanti kalau SMA kuliahnya bagaimana gitu. Sedangkan kami ini 6 bersaudara yang alhamdulillah dibilang susah, enggak, keluarga menengah lah rata-rata gitu, keluarga rata-rata. Terus ada usulan dari ibu saya, gimana kalau masuk perawat aja gitu. Kebetulan ada kakak sepupu yang sudah masuk perawat. Kalau habis masuk perawat itu bisa langsung kerja loh gitu. Ya udah, akhirnya saya daftar perawat, saya diterima. 3 tahun pendidikan, selesai, belum sampai di wisuda, kami semuanya sudah bekerja. Jadi kita kerja dulu seminggu baru wisuda menyusul. Okay. Jadi habis tamat kerja langsung kerja, minggu depannya lagi baru kita wisuda. Demikian. Milih di kesehatan, padahal kan banyak yang ada ekonomi, ada sejarah. Waktu sekolah itu memang sudah tertarikkah untuk menjadi bidan atau perawat atau gimana? Gak kepikir Mbak Nuning, waktu itu tuh kita anak-anak SMP ya, anak SMP tuh nggak kepikir. Dulu tuh kita nggak seperti anak sekarang nih, punya cita-cita. Kalau anak SD, sekarang kita tanya cita-citanya, mereka udah berimajinasi yang tinggi ya. Sedangkan kita dulu kalau disuruh sekolah itu, ya udah ikut aja gitu. Nggak ada kepikiran juga
saya nanti ke depannya akan jadi gimana gitu, nggak kepikir juga. Ini jalan hidup aja, berlalu aja begitu aja. Iya, dan kebetulan sekali dengan profesi sebagai bidan dan juga perawat bisa menjadi Ita yang relawan luar biasa itu ya. Masya Allah. Di kemudian hari saya Iya, berpikir kemudian, ini jalan hidup. bagaimana? Kalau bisa digambarkan bagaimana ceritanya kok terjun ke dunia kerelawanan gitu. Apa yang memotivasi dan menarik untuk ada di situ? Iya. Baik dulu tuh waktu saya tamat sekolah perawat, itu ada perang Bosnia. Saya sempat bilang ke ibu saya, Ita kayaknya pengen deh ke situ. Dimarahin sama ibu saya tuh. Nyari mati gitu. Pokoknya ibu tuh waktu itu masih belum siap kali ya, karena saya juga baru tamat. Cuma karena lingkungan saya, kebetulan saya bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan, rumah sakit Siaga Raya. Itu didirikan oleh Profesor Syahab Rukni Hilmi. Nah, beliau itu benar-benar aktivis. Jadi terbawa oleh suasana, terbawa oleh lingkungan, sehingga jiwa ingin menolong atau itu mengalir begitu aja. Jadi mungkin karena lingkungan juga kali ya. Lingkungan, karena Prof juga suka baksos kemana-mana gitu. Kami ini yang ibaratnya anak-anak kurcaci lah, ikut sama beliau. Jadi lama-lama kita menyelami itu. Kemudian di rumah sakit yang sama saya bertemu dengan Dr. Jose. Nah, dari Dr. Jose, perjuangan Ambon, waktu itu saya juga belum turun karena saya serta Prof dan dokter-dokter yang ada di Jakarta menghimpun dana untuk teman-teman yang akan berangkat ke Ambon untuk membeli obat-obatan. Demikian. Kalau dari apa yang saya tahu tuh mulai dari 2006 sampai 2024 kemarin pun masih aktif banget. Itu cukup panjang waktunya ya. Perjalanan untuk apa yang sudah Mbak Ita laksanakan sejak 2006 sampai sekarang ini, berpindah dari satu bencana ke bencana yang lain, dari satu konflik ke konflik berikutnya. Andai kata nih melihat ke belakang, sebetulnya kan tahu risikonya besar, kan tahu bahwa ini bukan hal yang mudah. Kok masih juga sangat mencintai dunia kerelawanan tuh gimana ceritanya? Saya tahun 2006 itu bergabung dengan Mercy. Sebelumnya saya ikut baksos-baksos tapi bukan dengan Mercy. Kemudian saya berangkat ketika tsunami juga belum melalui Mercy, melalui NGO Australia. Mulai dari Aceh itu saya merasa bahwa alhamdulillah dengan profesi saya ternyata saya bisa berguna nih. Di Aceh saya 3 minggu pasca tsunami, itu luar biasa babak belurnya Aceh. Bagaimana setiap kita memandang air mata pasti akan ngalir. Semua orang dari seluruh dunia itu ngelihat hancurnya Aceh, pasti akan merasa gini, oh ya kita datang ke sini itu ada gunanya. Walaupun Ivan cuma bisa narik mayat, bukan cuma ternyata. Kalau kita bilang enggak, saya cuma ini enggak. Ternyata banyak sekali membersihkan rumah sakit, melakukan sesuatu gitu. Jadi setelah dari tsunami, saya bergabung dengan Mercy, kemudian gempa Bantul, berikut dengan Dr. Jose dan teman-teman di Mercy. Dan kegiatan itu bergulir gitu aja. Jadi setiap ada bencana, bahkan ketika saya sampai sekarang ini saya nggak punya TV loh Mbak Nuning. Saya nggak punya TV, saya hanya dengar radio dari handphone, radio ya itu. Jadi segala berita saya tuh nggak tahu. Jadi saya termasuk telat dengar berita. Ketika ibu saya telepon, oh kamu masih di Jakarta? Ini kan ada gempa di sini gini. Ibu saya yang paling dulu ngasih tahu. Jadi ibu saya tuh lebih aware, ini anaknya harusnya di sini gitu. Tahu banget kecintaan Mbak Ita pada hal-hal semacam itu. Dari ibu. Masya Allah. Iya, iya. Dan pada saat berada di lokasi-lokasi yang seperti Mbak Ita sampaikan tadi, ada
menghadapi juga keterbatasan kan, Iya, entah pastinya. itu obat, entah itu Pastinya. alat atau apa gitu. Dan banyak orang yang membutuhkan pertolongan padahal kita juga punya keterbatasan. Iya. Itu bagaimana menetralisir perasaan nggak nyaman karena aduh gue nggak bisa bantu yang sana, yang sini. Yang jelas berdamai dengan perasaan karena nggak bisa nolong banyak orang itu mudahkah atau gimana? Gini Mbak, kalau mungkin teman-teman relawan lain juga akan merasakan, kita itu ketika kita dihadapkan sebenarnya bisa nih dibantu kalau ada ini gitu, ada alat ini, ada obat ini. Itu seperti ingin menjerit tapi kita sadar bahwa Ya udah emang begini, memutar otak cara bagaimana apapun harus kita bisa lakukan. Sekecil apapun bantuan harus tetap bisa kita lakukan. Arti kata kita enggak hospital oriented karena terus terang teman-teman yang turun ke daerah bencana kan rata-rata teman-teman dari rumah sakit. Jadi mereka inginnya ideal. Sedangkan di daerah bencana, di daerah konflik untuk bicara ideal sangat jauh gitu. Lambat laun saya bisa beradaptasi dengan keadaan itu. Kalau nggak bisa ini, saya harus pakai ini. Kalau nggak ini gitu. Idenya tuh timbul aja gitu di lapangan. Dan di dalam hati juga ada kedamaian ya. Emang beginilah kondisi di mana aku nggak bisa sepenuhnya melakukan hal-hal tertentu. Betul. Terkait dengan bergabung bersama Mercy tadi, mendapatkan kesempatan untuk ke banyak tempat, yang paling mampir di kepalaku tuh soal Gaza. Itu luar biasa banget. Untuk berangkat ke Gaza, waktu juga memilih untuk ke sana, itu di kepala Mbak Ita ada rasa apa? Takutkah? Atau justru merasa nggak bisa nih, gue mesti datang atau gue mesti berangkat? Itu gimana? Ya, kalau bicara masalah Gaza ya, Gaza itu impian bagi semua orang ya tentunya. Banyak sekali orang bermimpi ingin ke Gaza. Salah satu doa saya yang Allah kabulkan, saya bisa berangkat ke Gaza melalui Mercy, IMT Mercy. Saya dihubungi hari Sabtu untuk siap nggak? Ini kita kurang orang gitu. Siap, saya bilang aja siap aja itu. Jadi habis ada Isa. tawaran ya, Masya Allah. Kak siap nggak? Tapi ini formasi yang dibutuhkan bukan perawat bedah tapi bidan. Ya nggak apa-apa. Saya bilang saya punya ijazah bidan. Saya bilang gitu. Walaupun pada kenyataannya pada praktek saya nggak megang kebidanan, tapi saya di kamar bedah di bagian bedah ortopedi. Nah, udah singkat cerita Sabtu saya dikabari, kemudian Selasa kita berangkat. Selasa berangkat tuh dari Mercy tuh kalau nggak salah siang habis sholat zuhur. Pagi jam 9 sebelum berangkat saya izin di grup dengan keluarga. Mohon izin saya akan berangkat ke Gaza gitu. Karena gini Mbak Nuning, saya itu ketika saya mau berangkat, saya nggak mau ada yang memperberat langkah. Gitu. Tapi alhamdulillah saya dibesarkan oleh keluarga yang dari ibu, papa sangat support. Dan kakak-kakak serta adik-adik sangat support gitu. Jadi saya cuma bilang saya akan berangkat, mohon doa semoga pergi dan pulang bisa selamat, itu aja. Udah alhamdulillah puji syukur saya bisa masuk Gaza bersama tim IMT 1. Karena dukungan ibu pasti ya. Pasti. Karena ibu dengan adanya Mbak Ita sebagai relawan tuh rasanya sudah sangat-sangat bahagia. Sementara tidak ada juga penolakan dari anggota keluarga yang lain mendukung sepenuhnya Mbak Ita menjadi relawan Gaza itu. Nah, pada saat baru datang ke sana, ingat kembali masa itu gimana rasanya? Kaget seperti apakah gerangan atau kondisi di sana ternyata nggak seperti yang gue bayangin atau gimana? Ini masuk ke Gaza juga nggak gampang ya Mbak Nuning ya. 2 minggu dulu kita tunggu di Kairo. 2 minggu kemudian. Jadi berhenti di Kairo 2 minggu. Berhenti di Kairo karena ada aja tuh rintangannya. Kurang inilah, kurang ini, kemudian di cancel gitu, belum dapat green light, macam-macam. Kami bersabar. Kita ingat Dr. Jose pernah bilang dalam jihad profesi itu salah satu jihad yang berat itu menunggu dan bersabar. Bersama teman-teman IMT 1 kita menunggu, akhirnya ketika minggu pertama bulan Ramadan kita alhamdulillah
bisa masuk Gaza. Masuk Gaza pas sampai border Rafah, biasa welcome bomb, itu semuanya dapat. Tapi kita semua relawan seluruh dunia sudah sepertinya udah punya satu komitmen. Apapun yang terjadi kita harus masuk gitu. Akhirnya kita masuk melalui pemeriksaan, baru aja sampai di border, di dalam border itu azan maghrib. Suasananya syahdu banget. Kita buka pakai air mineral, dikasih kalau nggak salah kita korma, kita buka. Itu pun lebih dari cukup. Karena di mindset kami ini, kita akan datang ke suatu negeri, di suatu tempat yang lu jangan terlalu banyak mau. Kita survive aja udah alhamdulillah gitu. Jadi kita nggak boleh bermanja diri gitu. Jadi ketika kita datang, hujan, waktu itu hujan, kita diterima oleh teman-teman yang kebetulan sudah standby di Gaza, ada Fikri, Reza, Durgom, teman-teman yang jemput kita, kemudian listrik nggak ada, bangunan hancur. Mungkin kalau di TV yang kita lihat proses hancur ya, tapi nggak sepanjang jalan itu diperlihatkan bagaimana kabel-kabel listrik hancur, jalan hancur, kita nggak bisa menemui gedung atau rumah yang utuh. Itu sepanjang jalan itu yang terjadi. Kami ditempatkan di rumah sakit, yang kebetulan rumah sakit itu dibangun oleh NGO dari Indonesia juga tuh. Alhamdulillah yang digunakan. Bangunan itu masih utuh waktu itu oleh KNRP. Kita di situ kurang lebih 1 minggu. Kami diplot oleh Kementerian Kesehatan Palestina ke beberapa rumah sakit. Dari satu tim IMT yang pertama. Kita sudah siap mau ditempatkan di mana aja, kami ini udah siap. Karena ketika kita udah dapat pembekalan dari Indonesia, dari Ketua IMT, Dr. Arif, bahkan ketika di Kairo pun beliau mendampingi ya. Jadi, sepahit apapun kita udah siap gitu. Keren banget. Dan kalau nggak salah hampir 3 bulan ya di Gaza itu? 74 hari. 12,5. Dan terkait dengan profesi seorang bidan, tentu tidak akan pernah diam saja ketika ada kelahiran terjadi kan? Iya, pasti. Di sana banyak juga itu angka kelahiran pada saat Mbak Ita kebetulan ada di sana. Iya, saya dan teman yang relawan yang perempuan itu dinasnya di Rumah Sakit Emirati, rumah sakit khusus kebidanan. Satu Gaza rujukannya hanya rumah sakit itu. Jadi siapapun yang mau melahirkan ke situ. Iya, ke situ. Atau lahir di tenda, dicapnya tetap di situ. Karena mereka di Gaza itu sistemnya luar biasa ya. Semua bayi Palestina yang lahir di Gaza langsung dapat nomor induk. Jadi terupdate terus tuh berapa jumlah penduduk Gaza yang syahid dan yang lahir. Sebelum tim kami masuk, bulan November itu lonjakan persalinan. Karena satu Gaza disatukan di situ, rumah sakit itu kayak hektik banget. Dalam sebulan persalinan 7.000. Berapa seharinya tuh? Nah, tapi ketika kita masuk ke sehari dalam 24 jam persalinan 50 sampai 60. Ya kurang lebih rata-rata segitu persalinan. Jadi bisa dibayangkan ruang yang termasuk paling sibuk selain poliklinik adalah ruang persalinan. Nah, ngomong-ngomong soal membantu persalinan, kalau di tempat yang aman-aman saja sih kayaknya nggak masalah. Ini bayangkan, ada ledakan, ada drone, ada situasi yang serba nggak jelas. Itu nggak terganggu emosinya atau kesediaannya? Awalnya terganggu, Mbak Nuning. Awalnya itu kita jadi mindsetnya balik ke belakang. Di Indonesia tuh enak banget ya nolong persalinan. Ibu harus tenang, ruangan nggak boleh berisik, suami menemani, nggak ada suara drone. Yang terjadi sangat bertolak belakang. Yang hanya diperbolehkan di kamar bersalin itu laki-laki tidak diizinkan masuk ke dalam ruangan ini. Jadi ibu hanya pasien
Atau kalau dia mempunyai mertua atau ibu, hanya satu pendamping boleh masuk. Kenapa? Karena ruangannya sangat terbatas. Jadi apa yang biasanya suami menemani, kasih support ke ibu, di situ nggak ada. Ibu melahirkan, bahkan ketika pembukaan 7 atau 8, ibu masih diperkenankan berjalan di sekitar kamar bersalin. Kalau di rumah sakit kita, pembukaan udah langsung dapat kamar gitu. Ini nggak bisa, karena memang nggak ada ruang perawatannya. Jadi kita cuma ada setting 8 ruang persalinan. Kemudian kalau di VK-nya ya itu ada 5 meja persalinan. Jadi bisa sekaligus ibu 5 orang melahirkan itu bisa. Di ruangan, ya itu bisa karena meja itu berjejer bisa. Habis melahirkan pun ibu cuma dapat waktu 2 jam. 2 jam habis melahirkan, pasien dipulangkan. Kalau tidak ada perdarahan, kontraksi uterus bagus, pasien dipulangkan. Sementara mendampingi ibu-ibu yang melahirkan dengan waktu cuma 2 jam dipulangkan, padahal bisa jadi sebagian daripada ibu-ibu yang melahirkan juga ada keluarganya yang meninggal, suaminya atau siapapun juga. Nah, itu pada saat mendampingi, mereka juga kehilangan keluarga. Mereka juga cuma punya waktu 2 jam di situ. Sebagai perempuan yang pernah merasakan bagaimana taruhan nyawa melahirkan bayi itu, Mbak Ida nggak merasa gimana? Merasa banget, Mbak Nuning. Saya itu kan muka rambu hati rinto. Kalau orang bilang. Mukanya rambu, hatinya rinto. Jadi suatu saat datang tuh ibu didampingi oleh mertuanya, seorang ibu hamil. Terus ibu itu bisik ke saya dengan bahasa Arab yang saya sih nggak ngerti ya. Terus dia tepuk-tepuk pundak saya. Terus saya tanya sama teman saya, ibu ini ngomong apa sih? Saya nggak ngerti, takutnya nggak sampai pesannya gitu kan. Akhirnya teman saya menerjemahkan, ibu ini nitip, tolong bantu menantunya melahirkan. Karena anak saya baru aja syahid minggu lalu, katanya gitu. Saya udah siap tuh Mbak Nuning, saya udah siap dengan perlengkapan pertolongan. Tapi karena saya tahu isi pesan ibu itu air mata langsung. Ya, pelupuk mata panas, Iya. hatinya basah. Aduh, saya tuh kepikir gini ya. Gila ya, kok biasa aja gitu loh. Dia cuma ibu itu memang kelihatan rautnya sedih, tapi enggak seperti histeris gitu loh. Saya mikir nih, makomnya tinggi deh. Pokoknya kalau saya sih kayaknya nggak kuat deh gitu. Kayaknya nggak kuat gitu. Kok bisa ibu ini, ya udah selesai persalinan, anak kita rapikan. Kalau di sana kan satu penolong, satu pasien, satu penolong, nggak ada pendamping. Jadi misalnya saya menolong Mbak Nuning, ya udah kita berdua aja. Yang lain pun begitu. Jadi nggak bisa seling. Sampai selesai anak saya rapikan, saya kasih lagi ke ibu itu. Saya bilang, nih anak kamu laki-laki. Saya bilang gitu, selamat ya. Saya bilang gitu. Saya cium kening ibu itu, kepalanya. Anaknya saya cium, saya kasih ke ibu itu. Terus ibu itu ternyata dia bisa bahasa Inggris walaupun sedikit. Jadi setidaknya ada komunikasi Iya. lah ya. Terus dia bilang wajahnya seperti ayahnya. Ketika ibu itu bicara gitu, saya letakkan bayinya. Saya bilang, saya ada pasien lagi ya. Saya tinggal dulu. Padahal saya ke ruang ganti untuk mau nangis saya, aduh ya Allah. Berat banget ya hidup di sana. Menyaksikan begitu banyak hal-hal yang membuat tadi itu pelupuk mata basah karena air mata keluar terus. Sementara kita tahu banyak sekali rumah yang hancur, keluarga yang terpisah, bercerai-berai, bahkan juga hal-hal yang sama sekali tidak kita duga sebelumnya. Dari menyaksikan hal ini selama beberapa waktu, nggak cuma sehari 2 hari, itu kira-kira
pelajaran apa yang sangat kemudian digenggam erat oleh Mbak Ita? Kalau ditanya pelajaran hidup Mbak Nuning, saya nggak bisa ya menguraikan satu persatu, tapi yang saya ucapkan kepada Allah, ya Allah, ternyata selama ini saya tuh banyak banget nikmat yang kita terima, keberuntungan, privilege yang kita dapatkan tinggal di tanah air. Saya nggak habis pikir ya Mbak Nuning, mereka bisa bertahan di tengah kondisi yang sangat tidak menentu, di mana air sulit, udara kalau dingin sekali, panas sekali, anak kemana, suami kemana, aduh saya nggak tahu deh. Jadi ketika saya sampai di Indonesia, sepanjang saya keluar dari Gaza, saya bilang, ya Allah terima kasih. Kita bisa hidup tanpa mendengarkan drone. Di sana mereka hidup dengan suara yang berisik sekali. Semuanya saya ucapkan, ya Allah terima kasih. Engkau kembalikan hamba ke dunia nyata. Dunia tanpa tekanan menurut saya tinggal di Indonesia. Masya Allah. Apa yang kita dengar dari Mbak Ita tentang semua yang dialami, dirasakan sebagai relawan, ini baru sepenggal yang kita dengar dari Gaza ya. Terkait dengan keberadaan selama di Gaza menjadi relawan dan sekarang sudah kembali ke Indonesia, itu ada nggak kerinduan pengen balik ke sana gitu? Pengen bertugas di tempat-tempat yang penuh dengan tantangan seperti itu? Iya Mbak Nur. Ketika saya dan teman-teman pamit dengan teman-teman di dalam, mereka bilang, no, ini bukan perpisahan, tapi kamu pergi untuk kembali lagi. Dan saya meyakini bahwa ya, saya akan kembali lagi. Untuk waktunya saya nggak tahu, tapi saya udah berjanji bahwa kalau Allah kasih kesempatan, saya akan kembali lagi ke Gaza. Yang jelas ada kerinduan untuk Pastinya menjadi bagian daripada kesulitan di sana. Itu berarti adalah kita berkontribusi terhadap hamba-hamba Allah ya. Nah, karena ini Ramadan, ngomong-ngomong terkait kita nih sebagai anak atau sebagai orang tua, bekal kita untuk mengisi Ramadan itu kan banyak ya. Mbak Ita punya gagasan tertentu nggak? Kira-kira siapa tahu yang dengar terus jadi terinspirasi, terpersuasi gitu terkait dengan mengisi saat Ramadan ini yang ada konteksnya dengan ayah bunda. Oke. Ramadan sejak di Gaza itu saya Ramadan kan Mbak Nuning. Ngalamin di sana juga ya pas Ramadan. Di sana saya udah menasbihkan diri ya, saya udah benar janji saya harus hatam Quran bersama teman-teman yang lain, nggak hanya saya. Jadi kita hampir tidak punya waktu luang. Soalnya kita target kita nih Ramadan harus kelar nih kata hatam gitu ya. Sesulit apapun itu, alhamdulillah saya mungkin orang yang terakhir kali hatam Quran. Teman-teman banyak udah hatam Quran, tapi ketika saya keluar, saya di Jordan baru saya hatam Quran. Tapi sehabis itu saya berjanji sih, insya Allah Ramadan ini saya harus hatam Quran, harus ada target. Karena bagi saya kalau nggak baca Quran nggak ditarget itu kadang-kadang kita terlena ya. Apalagi kalau kita udah pegang handphone kan, 30 menit scroll itu nggak terasa. 1 jam itu kalau bagi teman-teman yang mungkin nggak terlalu lancar ngaji, 1 jam itu bisa 1 juz. Scroll 1 jam nggak terasa. Kalau di TikTok dikasih tanda, udah lama. Tapi ketika kita bisa nyetop diri kita itu, kita nggak bisa. Nah, insya Allah target Ramadan ini mudah-mudahan Allah kasih kesempatan saya bisa hatam. Iya. Kalau Mbak Ita menikmati saat Ramadan di sana dan ingin
khatam. Mudah-mudahan ikhwan akhwat kita juga ya nggak sendirian juga nggak apa-apa, sekeluarga mungkin sehingga bisa mengkhatamkan Al-Quran. Bicara soal Ramadan di sana dan di sini itu pasti ada bedanya, tetapi yang jelas kalau di dalam hati terasa kehusukannya itu luar biasa banget. Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang penuh dengan berkah, bahkan juga lebih baik daripada 1000 bulan katanya kan ya, bulan Ramadan itu. Ingin tahu deh Mbak, 10 malam terakhir itu Mbak Ita ngapain aja? Karena katanya kan keren banget selama di sana atau rencana di sini. Oke. Kalau selama di sana kan kita nggak boleh kemana-mana Mbak Nuning. Pasti kita isi di guest house bersama teman-teman, itu biasanya di kamar masing-masing. Setelah kita briefing di kamar masing-masing kita recite Quran. Kalau di sini saya juga dan kakak-kakak di kamar masing-masing kita nggak guyup gitu ya. Tapi karena ada yang sudah masuk ke jus ini beda jus gitu loh. Jadi ya semuanya kita harus targetin. Mudah-mudahan bisa rencana-rencana target-target apa yang kita lakukan dalam 10 hari terakhir itu ada manfaatnya. Biasanya sih tahun-tahun yang lalu ya saya itikaf di masjid, tapi 10 hari ini saya belum ada terpikir nih mau itikaf di mana. Iya. Ya, jadi ikhwan akhwat bisa juga pilih itikaf nih, nggak usah sendiri dengan pasangan mungkin, atau anak-anak diajak juga keren ya. Sementara terkait dengan apa ya, utamanya bersedekah di bulan Ramadan nih Mbak Ita, bagaimana mempersuasi kita semua untuk itu tadi lebih mengutamakannya, karena ini kebetulan adalah bulan yang sangat mulia ya. Sedekah yang kayak apa yang kira-kira paling akurat di bulan Ramadan ini? Sedekah itu macam-macam Mbak Nuning. Untuk saya pribadi sedekah kepada keluarga terdekat. Kebetulan juga saya pencinta kucing. Jadi saya punya kucing yang sangat banyak, 25. Dan itu adalah sedekah saya yang paling dekat. Jadi mudah-mudahan berharap Ramadan ini bisa lebih banyak lagi saya melakukan sesuatu, nggak hanya dalam bentuk materi, tapi imateri pun insya Allah kalau bisa saya lakukan, saya lakukan. Iya, bicara soal sedekah Mbak Ita, kemarin waktu ngobrol dengan tukang ojek, itu dia bilang, saya sedekah profesi Mbak, kalau memang harus sedekah hari Jumat menjelang sholat Jumat, saya freekan penumpang sebanyak 3 orang. Wow. Masya Allah. Jadi sedekah nggak cuma kita ngeluarin duit, tapi uang yang seharusnya kita terima nggak kita terima ya. Betul. Keren banget. Nah, bicara dengan Ramadan terkait dengan sedekah tadi, kalau ada orang mau sedekah profesi keren banget ya. Ya udah nggak usah bayar untuk jelang Jumat, atau mungkin juga tukang batu untuk hari Jumat. Aku bantuin 2 jam tapi nggak usah dibayar, itu keren banget ya, luar biasa. Keren. Nah, sementara Ramadan itu kan identik dengan suasana tenang ya Mbak Ita ya. Waktu menjalani Ramadan sambil berada di tengah misi kemanusiaan itu, yang dirasakan waktu itu kembali ke waktu di Gaza seperti apa? Lebih gimana atau gimana nih ceritanya? Ya. Saya punya pengalaman Mbak Nuning, pengalaman yang nggak semua relawan teman-teman mengalaminya. Saat itu saya diundang salah satu kolega di rumah sakit untuk berbuka puasa bersama ibunya. Karena mereka tinggal terpisah-pisah, mereka dari utara, sekarang di selatan. Nah, jadi saya izin dengan teman-teman di base camp untuk buka puasa. Tentu titiknya udah ditentukan ya. Saya datang ke rumah dia, nggak jauh sih sebenarnya kalau dari guest house itu rumah tendanya, dia bilang ini bukan rumah ya, tenda. Oke, 15 menit sebelum
azan saya sudah datang. Mereka senang sekali saya datang karena mungkin ini orang asing kali gitu ya. Saya juga deg-degan sebabnya karena kan memang ada larangan nih kita nggak boleh keluar guest house gitu ya. Tapi saya udah izin dengan beberapa pertimbangan bahwa kakaknya teman pun nanti akan mengantar saya kembali gitu. Demikianlah. Udah saya perhitungkan itu dan karena jaraknya juga tidak terlalu jauh. Jika cerita ketika azan keluarlah 1 gelas air mineral. Sebenarnya sih itu gelas botolnya tuh botol isi ulang gitu ya, yang 1,5 liter yang besar. Kemudian ada cangkir sompel udah pecah-pecah, satu buah. Kemudian ada roti orang Gaza itu mereka buatnya tuh kalau lebaran puasa itu kadang-kadang seperti pizza, kecil-kecil segini. Kemudian ada 5 buah gitu. Kemudian ada ayam yang dipanggang. Ayam panggang itu cara manggangnya unik menuning. Dia pakai kaleng black, tahu kan kaleng black itu? Disungkup, ayam dibumbuin, disungkup, dibakar pakai arang gitu. Jadi oven gitu. Oven ala Gaza lah saya bilang gitu. Ayam kan bukan kesukaan saya. Saya ayam itu sebenarnya pilihan makanan terakhir saya gitu loh. Kalau nggak ada yang lain saya baru makan ayam. Ditaruh di situ, kami berkeliling ketika azan. Saya lihat nih, ntar minumnya gimana ya gitu. Karena kan kita banyak nih, banyak orang, gelasnya cuma 1. Akhirnya itu air dituang ke gelas itu dikasih ke saya. Saya bilang enggak, tuh ada ibu-ibu aja lebih gitu. Tua gitu ya, kalau kita kan gitu, udah nggak apa-apa, nggak, udah. You're my guest, kata, you're our guest, kata gitu. Saya dikasih. Saya tuh minumnya gini, Mbak Nuning. Gila ya. Penghormatan banget gitu loh. Saya nggak melihat wujud, nggak melihat wujud gelas itu. Tapi kalau saya yang diberikan itu pada kondisi itu, Masya Allah memuliakan tamunya gitu. Cuma satu-satunya lagi. Iya, cuma satu-satunya. Sementara mereka minum akhirnya tanpa menyentuh mulut satu gitu melalui botol gitu gantian. Masya Allah. Di situ saya bilang Masya Allah, pengalaman yang saya nggak bisa lupakan tuh waktu di Gaza tuh ketika buka puasa dengan orang Gaza aslinya. Itu bukan cuma minumannya ya, bisa jadi ketersediaan makanannya juga terganggu. Ada suara-suara ledakan, ada suara segala macam. Luar biasa. Itu titik sangat beratnya dirasa di bagian yang pas kapan itu. Dengan puasa di sana, itu minum tadi karena menjadi orang satu-satunya yang dikasih gelas, lain beda ya. Tapi hal-hal yang rasanya pahit banget rasanya, aduh gimana gitu. Pernah kejadian? Ketika di Gaza 2 hari menjelang Idul Fitri, ada seorang ibu datang ke guest house kita. Sebenarnya guest house kita itu udah dikunci, tapi entah gimana dia bisa masuk. Dia bisa masuk, ngetuk pintu. Ngetuk pintunya orang Arab kan, dok gitu. Nggak ada lembut-lembutnya, dok. Udah gitu saya mau bukain pintu, sementara kita cuma berdua nih. Kita takut kan, nggak berani buka pintu, takut ada orang asing. Ternyata ibu itu langsung masuk. Terus dia dengan bahasa Arab yang kita melongo gitu, kita nggak ngerti. Terus dia nunjuk ke payudaranya, saya menyusui gitu. Saya bisa nangkap bahasa tubuhnya ya. Saya bisa saya menyusui, saya mau itu. Dia tunjuk ke kentang yang kita miliki. Kita tuh bukannya nyetok berlebihan, Mbak Nuning, enggak. Karena kita itu satu tim itu ada 13 orang, jadi kita kentang itu memang selalu ada gitu untuk makanan. Pokoknya makanan kepepet kentang lah, mau direbus, mau diapain, yang penting ada kentang gitu. Terus teman saya bilang, kalau dikasih nanti semuanya datang. Bener juga. Terus saya akhirnya singkat cerita teman saya yang lain sudah datang ke guest house yang laki-laki, saya bilang saya nggak bisa makan loh. Kalau lebaran ini dia juga nggak makan. Masya Allah. Dia di samping kami bikin tenda, ada 4 tenda. Ya karena yang lain yang di pinggir jalan itu ada juga dapat bantuan, tapi karena dia di dalam, jadi mereka tuh 4 tenda tuh nggak dapat bantuan. Justru karena di dalam. Iya, saya hubungi Rima dari Mercy, saya bilang Rima kita nggak bisa makan. Kalau kita nggak bisa makan nih nanti lebaran atau gimana, kalau yang mereka enggak. Akhirnya dari Mercy kita kasih paket lebaran,
tapi tidak melalui kami. Jadi kita meng-hire pemuda setempat, tim, kemudian mengasih satu paket sembako yang saya pikir, saya sih cuma kepikirnya gini Mbak Nuning, ya udah dikasih aja tepung 2 kilo, gula 2 kilo, itu segitu ya. Saya pikirnya begitu. Ternyata dari Mercy itu dapat tepung 1 karung, daging, ayam, Masya kentang, bawang bombay gitu. Itu Mbak Nuning, bahagianya saya itu, Luar kita biasa bisa ngintip pasti. dari guest house, kita bisa ngintip, mereka nggak bisa ngintip ke kita. Tapi kita bisa, bagaimana mereka nyangin apa yang kita kasih itu dengan wajah gembira gitu. Di situ saya berpikir, ya Allah, alhamdulillah, hati ini lega gitu, walaupun kita nggak bisa bantu banyak. Kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk bisa membantu semuanya. Tapi alhamdulillah, saya sangat bahagia di hari raya, di Lebaran, karena melihat 4 tenda itu anak-anaknya, saya lihat teriak-teriak seneng gitu, bergembira ya? gitu loh. Ini baru hari raya. Betul. Nah, kondisi-kondisi yang dialami ini, terasa nggak peningkatan imannya jadi berapa ke atas gitu? Ketika puasa dengan kondisi yang seperti itu. Sangat Mbak Nuning. Jadi pengen lagi dong puasa di sana. Sangat terasa. Ramadan di tengah konflik harus membantu melahirkan, suasananya kayak gono, sementara keterbatasan makanan dan segala macam juga ada. Itu memang pembelajaran yang luar biasa sekali, bahwa bersyukur itu nggak ada berhentinya ya. Betul. Oke, ngomong ke generasi anak-anak kita sekarang ini, bagaimana sih membantu mereka menjaga keseimbangan dalam ibadah ritual dan ibadah sosial? Sebab siapa tahu yang mendengarkan acara ini juga bukan hanya para bunda, ayah, tapi juga remaja. Ya. Menyeimbangkan antara ibadah sosial dan ibadah ritual. Terus terang ya Mbak Nuning, remaja sekarang ini sebenarnya tantangannya lebih berat daripada ketimbang kita dulu. Iya. Kita nggak punya sosial media. Kita yang jelas abis sahur lari-lari masih sempet tuh main galasin ya, main kartu, main apalah yang kita. Saat ini anak-anak dikukung oleh lingkungan. Mereka nggak bisa juga, lahan bermain nggak ada. Kemudian apakah saya juga nggak tahu apakah sekarang anak-anak masih rutin mengikuti pesantren kilat. Kalau dulu kan kita dapat tanda tangan tuh Ustadz. Kita minta tanda tangan. Nah, apakah sekarang masih berlaku? Terus dengan kondisi ayah ibu yang bekerja, ini kan kalau anak sekolah bisa libur, dapat libur. Sementara ayah ibu terus bekerja, nggak ada keseimbangan di situ. Nah, ini sebenarnya tugas yang berat, Mbak Nuning. Jadi kalau saya dibilang ada keseimbangan antara ibadah sosial sama rutin, baiknya tugas berat ini orang tua untuk tetap mengontrol anak-anaknya, untuk membatasi anak-anaknya dalam bersosial media, menjelaskan bahwa jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang nggak berguna. Dijelaskan bahwa puasa itu banyak hal yang bisa digunakan waktu banyak untuk melakukan hal-hal baik gitu. Ya, jadi ikhwan akhwat, yang namanya benda berukuran 5x10 cm itu memang luar biasa sekali pengaruhnya. Kalau Mbak Ita bilang ibadah ritual yang biasa dengan ibadah sosial harus diseimbangkan. Apalagi di zaman milenial seperti sekarang ini ya. Media sosial itu sering kali membatasi daya kritis dan kreativitas kita kan. Anak-anak kita juga, anak-anak muda yang jadi harapan bangsa ini terpengaruh banget mengikuti opini mayoritas yang ada di media sosial itu. Menurut Mbak Ita, apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghambat arus yang memprihatinkan ini? Kontrol orang tua, Mbak Nuning. Jam segini jangan main, marah ntar dibanting. Karena gini, kalau saya lihat, kok sekarang terbalik ya, kalau zaman dulu dominasi orang tua besar. Kalau sekarang kayak dominasi anak yang besar. Dan orang tua kayaknya, tanda kutip ya, mudah-mudahan nggak semuanya. Mudah-mudahan pendengar Rasil nggak begitu ya. Tapi yang saya lihat menjadi lemah ketika berhadapan
bernegosiasi dengan anak untuk membatasi sosial media. Bagi saya kembalikan lagi peran orang tua, bahwa orang tua dalam hal ini berkuasa atas anak, mempunyai otoritas yang tinggi. Anak harus ikut apa kata orang tua, karena gini Mbak Nuning, kalau situasi ini terus kita normalisasi, itu akan sulit. Akan kembali anak semau-mau anak. Gitu. Jadi ya saya harap, meskipun tidak mudah ya, sangat tidak mudah. Kondisi yang seperti ini, sangat tidak mudah pasti. Mengendalikan anak-anak itu lebih susah daripada mengendalikan pasangan. Salah. Iya. Ngomong-ngomong, kalau di dalam bulan Ramadan ini, tadi kan kita bicara sedikit tentang bagaimana sikap kita kepada ibunda. Nah ini barusan sikap ibunda dan ayahanda terhadap anak-anak yang karena mengalami hal-hal ini. Mungkin ada yang bertanya, ya di dalam bulan yang sangat suci ini kita memang harus bla bla bla. Tapi keterbatasan kita sebagai hamba Allah, sosok yang agak sedikit ini, kepedulian kita yang utama selain untuk keluarga kita di rumah, itu ke tetangga dulu kah atau ke saudara jauh kalau menurut Mbak Ita? Tetangga Mbak Nuning. Tega sama tetangga keterlaluan gitu. Ke tetangga lah. Yang kalaupun ada apa-apa ya tetangga dulu. Yang kalau saudara jauh bukan yang kita tidak perhatikan ya, tapi kalau kita boleh memilih antara disuruh pilihan antara tetangga dengan saudara jauh, ya kalau saya ya tetangga dulu yang pasti jadi pilihan untuk membantu atau untuk dibantu. Adalah ajaib kalau sampai ada yang kelaparan kita nggak tahu. Itu sangat gimana gitu ya rasanya. Well, kita masih punya berapa menit nih kira-kira ya? Kalau Mbak Ita diminta ide atau gagasan agar kita semua nih optimal di bulan Ramadan ini dengan kondisi apapun, seperti apapun, kira-kira apa tuh idenya? Ini kalau bulan Ramadan ini undangan iftar banyak ya. Harus benar-benar seleksi mana undangan yang akan kita penuhi. Karena terus terang iftar bersama, buka bersama itu kadang mengurangi frekuensi kebersamaan dengan keluarga. Saya sendiri Mbak Nuning dalam sebulan selama Ramadan, saya sangat selektif untuk memilih buka puasa bersama. Saya lebih memilih karena keseharian saya kan saya jarang ada di rumah. Jadi saya sangat memanfaatkan waktu saya untuk buka bersama keluarga. Saya berpikir masa itu mungkin nggak akan terulang di Ramadan tahun depan. Jadi kalau hanya untuk buka puasa ya sebaiknya ayah ibu benar-benar selektif deh menerima undangan. Jangan sia-siakan kebersamaan dengan keluarga, terutama dengan anak-anak. Ya, Ikhwan Akhwat, betapa menariknya pun apa yang kita terima tawaran dari komunitas, dari mana saja untuk berbukber ya. Bukber. Tapi ketika di rumah membutuhkan keberadaan dan kehadiran kita, pilih-pilihnya harus sangat bijaksana dong. Iya, benar. Oke, Mbak Ita selama ini dari 2006 sampai sekarang itu kan udah puluhan tahun menjadi relawan gitu. Ngomong-ngomong soal apa kira-kira yang membuat Mbak Ita sangat konteksnya dengan relawan itu sangat kuat. Terus misalnya kan kita semua pasti punya waktu ya, udah nggak bisa lagi. Kira-kira warisan yang Mbak Ita berikan, warisan kemanusiaan kepada kita semua ini seperti apa? Bukan warisan ya kali Mbak Nuning. Warisannya bukan benda loh ya. Iya, saya paham. Saya mencoba mengingatkan bahwa waktu itu nggak akan terulang. Jadi kalau ada kesempatan kita berbuat baik, ambil. Setiap ada kesempatan berbuat baik, ambil. Itu aja. Jangan terlalu berpikir ke sana ke sini
antar kalau ini bagaimana ya, kalau ini begini ya. Enggak, karena hitung-hitungan manusia itu beda dengan hitung-hitungan Allah. Jalanin aja dulu, lakukan, karena kita nggak tahu ke depan itu apa yang menanti kita. Mungkin aja bisa jadi itu hadiah Allah yang terindah. Kalau kita sia-siakan kesempatan untuk berbuat baik, berarti kita menapik atau menghindari hadiah yang akan Allah berikan. Demikian. Satu lagi, in case dari hati ke hati kita bicara dengan saudara-saudara kita di Indonesia ini, kesibukan Mbak Ita di luar yang menghadapi segala macam yang kayak gitu, kira-kira pesan apa nih dalam tanda petik di bold, di stabilo untuk saudara-saudara kita di sini? Saudara-saudara kita di Indonesia ya. Sebenarnya harus kita sadari bahwa kita punya privilege yang sangat luar biasa. Kita mempunyai banyak keuntungan, baik dari lingkungan, baik dari keluarga, yang nggak boleh kita sia-siakan. Ini nggak boleh kita sia-siakan karena sekali kita menyia-nyiakan itu, mungkin nggak akan terulang lagi. Jadi kesempatan nggak datang dua kali, betul. Ya. Baik Mbak Ita, terima kasih banyak untuk kesediaannya hadir di acara sahur bersama Rasil ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa ngobrol banyak untuk bisa mempersuasi anak-anak atau siapapun dari ranah merah putih tercinta kita ini ya. Baik. Sekali lagi terima kasih juga untuk Ikhwan Akhwat yang bersama-sama Radio Silaturahim. Mudah-mudahan kita semakin optimal mengisi Ramadan kita, sehingga kalau kita kaitkan dengan yang Mbak Ita bilang, belum tentu ada kesempatan kedua, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa isi sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh rasa Ramadan kita kali ini. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.